Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini sesuai dengan jadwal yang sudah SMK Minhajul Thalibin jadwalkan bahwa ada pelaksanaan daring mata pelajaran produktif kelas 15 ya. Nah, kita langsung mulai saja ya. Untuk pertemuan hari ini yang akan saya bahas adalah tentang ini. Kelihatan nggak? Kalau kelihatan ngangguk ya. Oke. Kelas 12 seperti yang sudah kalian tahu, itu kan satu langkah lagi menuju kelulusan ya. Satu langkah lagi menuju kelulusan. Nah, syarat lulus ketika kalian sekolah di SMK adalah kalian harus punya sertifikat uji kompetensi atau sertifikat uji kom. Ya. Kalau kalian belum punya sertifikat uji kom, artinya kalian belum dinyatakan lulus dari SMK. Ya. Nah, bagaimana sih uji kom itu? Apakah sulit atau gimana? Ya. Nah, sekarang saya akan memperkenalkan dulu seperti apa sih uji kom itu ya. Jadi nanti sambil setelah menerangkan uji kom seperti apa, baru ada materi nanti sedikit. Ya. Nah, jadi uji kom itu adalah ujian akhir. Ujian akhir kalian dalam menempuh jenjang SMK. Ya. Nah, nanti akan mendapatkan sertifikat kalau uji komnya lulus. Ya. Nah, dapat sertifikatnya dari mana? Tuh kan? Nah, dapat sertifikatnya dari mana? Itu ada tiga cara. Jadi ada tiga cara kalian mendapatkan sertifikat uji kom ya. Bentar, caranya saya tulis dulu. Ya. Cara yang pertama, kalian dapatkan sertifikat dari DUDI. DUDI itu singkatan dari dunia usaha, dunia industri. Artinya kalian dapat sertifikatnya dari perusahaan, sertifikat uji komnya. Ya. Nah, yang kedua dari Kemendikbud. Ya. Yang kedua dari Kemendikbud, jadi sertifikatnya langsung dari Kemendikbud, sertifikat uji komnya. Yang ketiga dari LSP. Ya. LSP itu singkatan dari lembaga sertifikasi profesi ya. Nah, syarat kalian lulus dari SMK adalah kalian harus punya sertifikat uji kom. Ya, dapatnya dari mana? Ada tiga pilihan. Yang pertama dari DUDI, ya. Yang kedua dari Kemendikbud, yang ketiga dari LSP. Nah, dari ketiga lembaga ini ada tingkatannya, mulai dari tingkatan kesulitan soal dan tingkat sertifikatnya. Ya. Nah, untuk DUDI yang ini nomor 1 DUDI. Itu soal uji komnya langsung dari perusahaan. Jadi guru tidak menyiapkan soal ataupun tidak memberikan pelatihan, semuanya diserahkan ke perusahaan. Ya, ini dari DUDI. Yang kedua
dari Kemendikbud, ya. Nah, Kemendikbud ini soalnya langsung dari Kementerian Pendidikan. Nah, ini level sertifikatnya yang paling tinggi adalah LSP. Nih, nomor 3. LSP itu merupakan sertifikasi yang sertifikatnya diakui oleh Asia. Ya. Jadi kalau kalian uji komnya lewat Dudi, sertifikat uji komnya hanya bisa dipakai di perusahaan itu. Ya. Kalau kalian uji komnya menggunakan Kemendikbud, maka sertifikatnya hanya untuk syarat lulus saja, nggak bisa digunakan untuk kerja, nggak bisa. Tapi kalau LSP, ini lembaga sertifikatif profesi, sertifikatnya bisa dipakai di seluruh pabrik atau perusahaan se-Asia. Ya. Jadi kalau kalian nanti setelah uji kom langsung dapat sertifikat LSP, itu nggak usah ada ijazah lagi sebenarnya. Nggak butuh ijazah. Karena perusahaan lebih memandang sertifikat profesi kalian atau keahlian kalian. Ya. Jadi sertifikat LSP ini merupakan sertifikat tertinggi levelnya, ya, kegunaannya pun lebih tinggi. Nah, biasanya kalau sertifikatnya tinggi, soal uji komnya kira-kira mudah atau sulit? Pasti sulit, ya, pasti sulit, karena berbanding lurus dengan sertifikatnya, ya. Nah, di sini Bapak akan memperkenalkan sedikit salah satu LSP yang kita gunakan di SMK Minhajul Tholibin adalah LSP komputer. Ya, nih. LSP komputer. Jadi LSP itu banyak, ya. LSP itu banyak. Cuman yang sudah kerjasama dengan SMK Minhajul Tholibin yaitu LSP komputer. Karena kita jurusannya ada komputer, ada AKL, jadi pakainya LSP komputer. Ya. Nah, apa itu LSP komputer? LSP komputer itu bisa dibaca di sini, ya. Sebuah lembaga yang bertugas untuk mensertifikasi profesi di bidang komputer, ya, yang didirikan di bawah naungan Asosiasi Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan Indonesia atau AP3I. Jadi LSP komputer ini lembaga yang sudah diakui, ya, dan mendapat dukungan dari Asosiasi Industri dan Profesi di bidang komputer dan informatika. Artinya LSP komputer ini sudah mendapatkan dukungan dari banyak perusahaan, ya. Jadi kalau kalian nanti ketika sudah dapat sertifikat LSP, itu bisa pakai sertifikatnya untuk melamar kerja. Tidak perlu pakai ijazah kalau ijazahnya belum ada, ya. Tapi kalau ijazahnya udah ada, ya dilampirkan. Biasanya yang datang pertama itu sertifikat uji kom dulu, baru habis itu ijazah, ya. Jadi itu LSP komputer itu adalah lembaga yang mensertifikasi sebuah profesi. Nah, ini LSP komputer, maka profesi apa? Komputer, ya, yang sudah diakui dan didukung oleh Asosiasi Industri dan Profesi, khususnya di bidang komputer dan informatika. Ya. Nah, LSP komputer juga ada tingkatan sertifikasinya. Ya. Khususnya kalian jurusan TKJ atau
teknik komputer dan jaringan, apa atau skema apa yang akan diujikan. Bapak kasih tahu ya. Jadi kalau kalian ngambil uji kom dengan LSP komputer, ada 3 level. 3 level sertifikasi atau skemanya. Ya. Level yang pertama itu disebut Network Administrator Utama. Ini levelnya paling tinggi. Soalnya pun paling sulit, soal uji komnya. Prakteknya pun paling sulit. Sertifikatnya paling tinggi, ya. Namanya, skemanya Network Administrator Utama. Dan saya sudah punya sertifikat ini, yang nomor 1. Saya sudah punya, ya. Yang kedua, Network Administrator Media. Ini levelnya level kedua, ya, lebih rendah dari utama tadi. Yang ketiga, Network Administrator Muda. Nah, berarti ini yang paling rendah levelnya, ya. Level sertifikatnya paling rendah. Soalnya pun paling mudah, paling gampang. Soal uji komnya pun paling gampang. Soal prakteknya pun paling gampang. Ya. Nah, kira-kira kalian mau pilih skema yang mana? 1, 2, atau 3? Pakai jari coba. Pilih skema yang mana? Mau yang utama, itu sertifikatnya paling tinggi levelnya, soalnya paling sulit, soal prakteknya paling sulit. Yang kedua, Media, levelnya sedang, sertifikatnya soalnya pun sedang. Yang ketiga, Muda. Ini soalnya paling mudah dan sertifikatnya paling rendah. Kira-kira angkatan kalian mau pilih skema yang mana? So, kalian yang nentuin. Skemanya yang mana? 1, 2, atau 3? 2. 2. Yakin? Yakin. Berarti nggak mau yang utama? Mau. Mau. Yang utama. Yang utama itu levelnya lebih tinggi, yang paling tinggi. Kasihan yang jarang masuk, Pak. Iya, betul. Kasihan yang jarang masuk. Ya teman pasti usaha cara masuk. Ya. Kalau network administrator utama, berarti nanti kalian selevel dengan saya. Karena saya sudah punya sertifikat ini. Network administrator utama saya sudah punya. Sudah berlaku. Ya. Nah, angkatan kemarin yang 1920 angkatannya, itu ambil skemanya yang nomor 2. Network Administrator Media. Karena ya mereka maunya yang itu. Sudah saya tawarkan yang muda, tapi pengennya yang ini aja Pak, yang nomor 2 katanya. Dan akhirnya setelah uji kom, pelaksanaan uji komnya mulai jam 8, selesai jam 10 malam. Itu angkatan kemarin. Mau kayak gitu? Ya, jadi jangan meremehkan soal uji kom. Ya. Nah, ini ketiga skema ini ada kualifikasinya atau soalnya, ya. Supaya kalian dapat sertifikat ini, kalian harus menyelesaikan beberapa kualifikasi. Nah, apa saja itu? Kita lihat di sini. Kita lihat yang mudah dulu aja ya.
yang network administrator muda. Supaya kalian dapat sertifikat network administrator muda, kalian harus bisa ini. Kelihatan nggak? Yang pertama, merancang pengalamatan jaringan. Disancang. Yang kedua, memasang jaringan nirkabel. Oh, disancang. Yang ketiga, mengkonfigurasi switch pada jaringan. Dan seterusnya. Ada 5 kompetensi yang harus kalian lakukan dan bisa kalian praktekkan. Ini yang paling mudah loh levelnya. Ini yang paling mudah. Nah, dari kelima kompetensi ini, ada yang sudah kalian bisa? Kayaknya nggak ada semua. Ini yang paling mudah. Ini yang paling mudah. Ya. Oke, saya share lagi. Skema yang lain ya. Misalkan tadi skemanya network administrator utama. Mana nih? Ini. Network administrator utama ya. Kita lihat kompetensi kelulusannya. Ini yang paling sulit. Ada 15 kompetensi. Ini yang level pertama tadi. Ya, bisa kalian baca aja di sini. Kemungkinan kalian jangan pilih yang ini. Ini terlalu banyak. Dan kemungkinan lulusnya pun nanti nggak ada yang lulus. Kalau yang Madya nih, misalkan Madya ya, atau yang level 2. Nih. Kompetensinya ada berapa? 9. Ya. Mulai dari merancang pengalamatan jaringan, keamanan jaringan, pemulihan jaringan, memasang jaringan nirkabel, memasang perangkat jaringan, konfigurasi switch, routing, 2 kali routing, dan monitor keamanan dan akun jaringan. Ini level sedang atau level kedua ya. Kalau yang paling mudah, yang paling rendah, itu yang tadi. Hanya ada 5 kompetensinya. Merancang pengalamatan, jaringan nirkabel, switch, dan routing 2 kali. Angkatan kemarin, mereka pilihnya yang Madya. Ya. Yang ini nih. Network administrator Madya. Dan akhirnya walaupun hanya ada satu yang nggak lulus, kemarin uji komnya. Tapi pelaksanaan uji komnya sangat melelahkan. Dari jam 8 pagi, jam 11 malam saya baru nyampe rumah. Itu angkatan kemarin. Mereka pilihnya yang Madya. Kira-kira kalian mau pilih yang mana? Mau Madya atau muda? Itu terserah ke kalian lagi. Balik lagi ke kalian. Nanti tugas saya tinggal mendaftarkan. Ya. Coba kalian pilih yang mana? Pakai tangan, hitungin. Yang level 1 utama, level 2 Madya, level 3 muda. Mau level yang mana? Nah, karena pada angkatan kemarin banyak sekali trouble di
level madya, kemungkinan tahun sekarang kita pakainya level muda. Karena pihak LSP melihat lagi kemampuan siswanya. Apakah memungkinkan untuk madya atau tidak? Kalau tidak memungkinkan, maka pakainya yang muda. Ya. Nah, berarti kalau kita mengambil skema network administrator muda, kita harus bisa mempraktekkan dan memahami 5 unit kompetensi ini. Ya. Kita harus bisa mempraktekkan 5 kompetensi ini. Kalau hanya diam saja, nggak ada praktek, nggak ada percobaan, kemungkinan walaupun soalnya paling mudah, kita tetap nggak lulus. Dan akhirnya kita nggak dapat sertifikat uji kom. Dan akhirnya harus mengulang lagi 1 tahun sekolah di sini. Ya, untuk dapat sertifikat. Ya. Nah, supaya kita terfokus ke dalam 5 unit kompetensi ini, maka nanti setiap pertemuan saya akan mengenalkan semua materi ini supaya nanti kalian mudah-mudahan di tahun baru nanti sudah normal ya, nanti kalian bisa masuk ke sini, bisa praktek, nanti kita tinggal prakteknya saja. Untuk materinya akan saya kasih semuanya, kelima materi ini. Jadi selama daring kita materi aja dulu ya, semuanya di sini. Nanti mudah-mudahan kalau pandeminya sudah hilang, kita bisa ke sekolah, bisa praktekkan langsung. Jadi enggak cuma materi saja. Oke. Kita lanjut ke pembahasan unit kompetensinya ya. Kita akan membahas satu persatu unit kompetensinya. Nah, yang pertama kita bahas merancang pengalamatan jaringan ya. Oke. Nah ini. Kalian bisa tulis atau bisa memperhatikan dulu, nanti kan bisa dilihat lagi di YouTube. Ya. Kalian bebas mau ditulis atau mau nanti aja nulisnya. Karena nanti videonya juga nanti ada di YouTube. Oke. Pengalamatan jaringan. Jurusan TKJ itu pasti sudah nggak asing lagi dengan IP address. Ya. IP address itu ya pengalamatan pada jaringan komputer. Ya. Nah, untuk apa sih kita belajar IP address? Ya. Seperti yang sudah kita lakukan sehari-hari, kita bisa melakukan daring seperti ini atau video callan seperti ini, pasti kita punya IP address masing-masing. Ya. Atau alamat jaringan masing-masing. Masing-masing host atau HP pasti punya IP addressnya masing-masing atau alamat jaringannya. Kalau nggak punya alamat, kalian nggak bakal bisa ikutan daring ini. Jadi semua teknologi jaringan itu menggunakan IP address untuk pengalamatannya. Ya. Baik itu menggunakan jaringan WiFi atau menggunakan paket data. Pokoknya semua teknologi jaringan intinya di IP address. Ya, atau pengalamatannya. Nah, IP address itu dibagi menjadi 2 umumnya. Ada IP public
dan IP privat. Ya. Ada IP public dan IP privat. Nah, IP public itu apa? IP public itu internet. Ya. Sementara IP privat itu lokal, jaringan lokal. Ya. Nah, kalian bisa internetan atau bisa ya pokoknya baik itu searching, YouTubean, TikTokan, WA-an, dan sekarang daring pun kalian pakainya IP public. Ya. Karena IP public itu ya IP internet. Nah, siapa yang menyediakan IP public? Yang menyediakan IP public itu disebut dengan ISP atau Internet Service Provider. Ya, ini internet. Jaringan internet itu hanya disediakan oleh ISP. Apakah kita bisa menyediakan internet? Bisa saja, asalkan kita punya perusahaan ISP. Ya. Nah, contoh perusahaan ISP. Ada IndiHome. Tahu nggak IndiHome? Ya. Lalu ada lagi Disnet ataupun GSM atau kartu seluler. Ya, banyak kan? Kalau GSM itu ada Axis, ada Telkomsel, ya, ada Entri, dan lain sebagainya. Nah, hanya perusahaan-perusahaan ISP yang bisa memberikan IP publik, ya, yang akan digunakan untuk internet. Jadi, apakah kita bisa membuat jaringan internet atau menyediakan internet? Bisa saja kalau kalian bikin perusahaan ISP sendiri. Ya. Nah, kalau IP privat atau jaringan lokal, itu siapa yang membuat? Pribadi. Ya. Atau disebut dengan apanya? Ya privat. Jadi kalau jaringan lokal atau jaringan pribadi, kita semua bisa membuatnya. Ya. Contohnya kita punya kuota atau ya paket data di HP kita. Nah, kita ingin bagikan kuota kita menggunakan hotspot. Nah, berarti kita sedang melakukan jaringan lokal. Ya, sedang melakukan IP privat. Internetnya dari IP public, misalkan dari Axis, kita bagikan menggunakan hotspot. Berarti kita membuat IP privat. Ya. Akhirnya jaringan internet kita bisa dibagikan ke jaringan pribadi atau jaringan lokal. Ya. Paham sampai sini? Berarti perbedaan IP public dan IP privat itu apa intinya? Coba buka mic-nya. Saya pengen pendapat dari kalian. Perbedaannya apa? Lia, apa? Apa yang dapat es kelapa?
Allah budak mana sopan dapat kuah. Kok malah beli es kelapa sih? Coba, siapa yang bisa membedakan apa itu IP public dan IP privat? Coba itu yang tulis aja lagi. Ini kan corona. Ayo lihat. Perbedaan IP public dan IP privat apa? Setelah tadi saya jelaskan. Wow. Hmm? Sahrul aja, Sahrul. Bukan bisa ngejelasin. Ya Pak. Apa, Rul? Tadi kan saya sudah jelaskan perbedaan IP publik sama IP privat. Nah, menurut Sahrul sendiri setelah saya jelaskan intinya apa bedanya? Kalau IP publik itu publik dan bisa diakses oleh semua orang. Iya. Dan sedangkan privat hanya bisa diakses oleh sendiri dan dibuat oleh sendiri. Oke, berarti IP publik nggak bisa disebar dong kalau kayak gitu. Nggak bisa apa-apa? Nggak bisa disebarkan. Bisa. Bisa. IP publik bisa disebarkan dan bersifat publik. Bisa diakses siapa aja. Iya. Kalau privat sesuai kita yang membuatnya. Berarti kalau jaringan privat itu hanya kita sendiri yang bisa menggunakannya. Ya, kita dan yang orang lain sekitarnya. Ya, bagus. Yang Paham beli ya? Paham. Ya, wis ya. Oke. Jadi intinya kembali lagi ya, IP address itu adalah sebuah alamat yang digunakan pada teknologi jaringan. Intinya dibagi dua, IP public dan IP privat. IP public itu digunakan untuk internet atau penyedia internet, itu IP public ya. Nah, siapa yang menyediakan IP public? Itu adalah perusahaan ISP atau Internet Service Provider ya. Contohnya banyak, ada IndiHome, Bisnet atau GSM, kartu GSM banyak kan, ada Axis, Telkomsel. Kalau IndiHome dan Bisnet ini pakainya jaringan WiFi. Jaringan internetnya tetap dari IP publik, tapi WiFi-nya itu jadi IP privat. Ya. Sumber internetnya dari IP publik, tapi WiFi-nya itu jadi IP privat. Karena hanya kalian sendiri yang menentukan siapa yang dapat kata sandinya. Ya kan? Kalau sumber internetnya tetap dari IP publik, tapi penggunaannya itu menjadi IP privat. Begitupun dengan kartu seluler. Kalau kalian beli paket data, sumber internetnya dari IP publik. Kalau kalian menggunakan data tersebut di HP kalian, berubah menjadi IP privat. Karena hanya kalian sendiri yang menggunakannya. Kalau disebarkan atau dihotspotkan, tetap IP privat, bukan IP publik. Karena IP publik itu sumber internet. Ya, sumber internet. Kalau pembagian internetnya itu IP privat. Ya, contoh nih, IP privat komputer saya berapa sih IP privatnya? Nah, ini bisa menggunakan CMD. Nah, ini ya. Kalau di HP bisa kayaknya, tapi kalau jaringannya jaringan WiFi ya. Kalau jaringan paket data kita tidak bisa melihat IP privat, yang hanya bisa kita lihat itu IP publiknya. Ini komputer saya pakainya jaringan LAN ya. Nah, di jaringan LAN ini ada IP privatnya. Berapa IP privatnya?
Cara melihatnya pakai IP config. Ya. Nah, ini adalah IP privat. Ya. IP yang hanya diketahui oleh saya dan semua warga sekolah di sini. Ini namanya IP privat. Ada IP address, subnet mask, dan gateway-nya. Kalau di komputer, tapi komputernya harus nyambung ke jaringan LAN atau WiFi. Ya, nanti kalian bisa lihat IP privatnya ini. Cara melihatnya tadi buka CMD, lalu ketikkan ini ya, IP config. IP config ya. Enter, nah nanti muncul ini IP address-nya. Yang sini. Ini IP privat ya, IP lokal yang hanya diketahui oleh warga SMK Min Hajitolibin saja. Apakah warga yang lain bisa menggunakannya? Bisa, asalkan nyambung dulu ke jaringan di SMK sini. Jadi jaringan lokal itu atau IP privat itu hanya bersifat lokal, pribadi, tidak bisa disebarkan. Ya. Ini IP privat. IP publiknya yang mana? Nah, kalau IP publik, kita bisa lihat di sini. Nah, Nah, ini IP publiknya. Kelihatan nggak? 36.71.237.207. Ini nggak usah dicatat. Sumber internet yang dipakai oleh SMK Min Hajitolibin menggunakan IP ini, sumber internetnya. Ya. Sementara jaringan lokalnya, karena kan sumber internetnya kita bagi. Ya, kita bagi-bagi ke guru, ke siswa, maka jadi IP lokal atau privat. IP privatnya yang tadi. Nah, yang ini 192.168.96.253. Beda nggak dengan IP publik yang tadi? Yang ini. Beda kan? Ya. Nah, berarti IP publik itu didapat dari ISP. Kita tidak bisa membuatnya. Hanya ISP yang memberikan IP publik. IP-nya berapa? Tadi caranya bisa dilihat di browser. Sementara IP privat itu kita bisa buat sendiri. Ya, misalkan kita ingin punya jaringan WiFi, IP-nya berapa nih kira-kira? Kita yang nentukan 192.168 titik berapa atau berapapun itu kita yang buat. Cuman tetap IP internetnya dari IP publik. Ya, paham sampai sini? Nah, kalau paham, nggak kerasa ya, udah jam 9.55 aja. Ini saya hapus dulu ya. Boleh? Nanti kalian bisa lihat di YouTube aja kalau mau diulang. Kalau kalian mau mengulangnya, bisa dilihat di YouTube aja ya. Nah, kembali lagi di IP address. Ya. Nah, di IP address ini kalau pembagian umumnya ada dua tadi ya, IP publik dan IP privat. Nah, dalam IP publik maupun IP privat ada komponen IP yang lain. Ada yang disebut network
address, ya. Ada yang disebut subnet mask, ada yang disebut gateway, IP gateway. Ada lagi yang disebut IP broadcast. Ya. Jadi kita lihat lagi ke sini. Nah, ini ya. Lihat ke sini. Ini IP privat tadi ya. Nah, di IP privat ini ada bagian IP address yang lain, maksudnya tuh komponen-komponennya. Mulai dari IP itu sendiri, ya, yang ini. Ada juga subnet masknya, dan ada juga default gateway-nya. Ya. Baik IP public maupun IP privat, pasti ada gateway dan subnet masknya. Pasti ada. Ya. Jadi baik itu IP public maupun IP privat, pasti ada keempat komponen ini. Ya. Pasti ada 4 komponen ini. Nah, jadi ada network address, ada subnet mask, ada gateway, ada broadcast. Nah, keempat komponen ini tergantung dari IP address itu sendiri. Ya. Kita kan sudah belajar ya. IP address umum itu dibagi menjadi 3 kelas. Masih ingat nggak? Ada kelas A, terus kelas B, dan kelas C. Ya. Kalau kelas A, rentang IP-nya itu dari 0 sampai 126. Bener nggak? Masih ingat nggak? Kalau kelas B, rentang IP-nya dari 128 sampai 191. Ya. Kalau kelas C, rentang IP-nya dari 192 sampai 223 kalau nggak salah. Saya masih lupa nih kelas C ini ujungnya berapa. Kalau salah, tolong dibenarkan ya. Contoh, misalkan kita punya IP seperti ini. Ingat ya, IP address itu ada yang disebut dengan net ID, ada yang disebut dengan host ID. Ya. IP address, ini IP address-nya ya, bukan network address. Ini IP address-nya. IP address itu terdiri dari net ID dan host ID. Ya. Ini. Contoh, misalkan kita punya IP 192.168.1.1 misalkan ya. Misalkan kita buat IP privat atau IP lokal ini. Kalian masih ingat nggak net ID-nya yang mana sih? Terus host ID-nya yang mana? Coba yang tahu mic-nya dibuka terus dijawab. IP ini net ID-nya berapa? Lupa atau sabodo teuing. Oke, saya ulang ya. Kurang baik gimana? Coba saya diulang-ulang terus. Kelas A. Oh, ketinggalan satu ya. IP address
itu terdiri dari 32 bit. Ya. Dan terdiri dari 4 oktet. Ya. Masing-masing oktet berarti berapa bit? 32 bagi 4 berapa? 8. Ya. 8 bit per oktet. Nah, bilangan bit ini merupakan bilangan biner. Bilangan biner itu hanya ada angka 0 dan 1. Ya. Jadi IP address itu terdiri, ini IP addressnya versi 4 ya, versi 4. Terdiri dari 32 bit dibagi menjadi 4 oktet, berarti satu oktetnya 8 bit. Bitnya ini adalah bilangan biner. Oke. Oktetnya ini tanda titik ya, tanda titik oktetnya ini. Contoh nih, saya punya ini IP address yang ini ya. Contohnya ini IP addressnya. Ini bilangan desimal atau biner? Ini desimal. Sementara IP address itu bilangannya biner. Kenapa kok bisa jadi desimal? Ya bisa karena dikonversi. Ya, dikonversi atau dirubah dari bilangan biner ke bilangan desimal. Ya, seperti itu. Cara merubahnya itu sudah kita bahas waktu kelas 10 ya. Cara merubah bilangan biner ke bilangan desimal itu kelas 10. Masa mau diulang terus? Ya. Kita fokus ke sini dulu deh. Ada IP address. Ini ya IP-nya. Ini berapa sih net ID-nya? Terus host ID-nya berapa sih? Nah, kita lihat di kelas IP-nya dulu. IP ini masuk ke kelas mana? Kelas A, B, atau C? Lihatnya di mana? Lihat di oktet pertama, yang ini nih, 192. Berarti masuknya ke kelas C dong, karena kelas C mulainya di 192. Nah, rumus menentukan net ID dan host ID masih sama rumusnya. Untuk kelas A, rumusnya net titik host titik host. Ya. Untuk kelas B, rumusnya net titik host. Ya. Sementara untuk kelas C, net titik host. Nah, berarti IP ini net ID-nya berapa? Lihat. Tinggal dilihat di rumusnya. Nih. Berarti net ID-nya, lihat di rumus kelas C. Net host. Berarti ini. Net host. Ya. Berarti net ID-nya 192.168.1. Hostnya berapa? Hostnya 1. Karena di kelas C itu hostnya di paling akhir. Berarti ini kan 1. Ya. Oke, biar lebih paham lagi satu contoh lagi deh. Sebelum kita tutup. IP-nya misalkan 201.190.98.80. Ini net ID-nya berapa? Ini host ID-nya berapa?
Coba jawab. Pakai mic-nya jangan di-mute. Mic-nya dulu jangan di-mute kalau mau jawab. Gampang dong. Kita lihat dulu ini kelasnya. Kelas berapa ini? 201 ini masuk kemana? Apakah masuk ke A, ke B, atau ke C? Apa? C, betul. Nah, berarti IP ini net ID-nya berapa? 90, 98, Pas ID-nya 80. pos ID-nya 80. Oke. Berarti udah paham ya? Bukan udah paham lagi, ini harus hataman kalian tuh. Kalau ini kan pembahasan kelas 10. Ya? Ini pembahasan kelas 10. Tapi saya ulang lagi nggak apa-apa. Karena syarat untuk lulus uji kom kalian harus bisa yang tadi apa? Merancang pengalamatan jaringan. Ya? Untuk pertemuan hari ini kita cukupkan dulu ya. Kita ketemu lagi mau hari apa? Hari Jumat depan ya. Jumat depan kita ketemu lagi. Kalau kalian ingin melihat tayangan ini bisa kalian lihat nanti di YouTube. Nanti akan saya share linknya di grup. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau saya banyak salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.